Sebuah perenungan singkat dari Habakuk 2 ayat 9. Hu botsea betsa ralevito lashum bamarum kinolehinatsel mikafra. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ini adalah celaka kedua bagi orang Kasdim, bagi orang yang meraup keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara yang kejam. Kekejaman yang diungkapkan pada celaka yang kedua ini tidaklah dalam pengertian merampas milik orang lain. Kejahatan yang diungkapkan di sini ialah membangun dan mengutamakan kepentingan pribadi jauh melampaui kepentingan bersama. Saudaraku, dalam kita membangun kehidupan kita masing-masing, kita perlu memiliki dua fokus perhatian. Kebanyakan, setiap orang hanya memperhatikan keadaannya dan tanpa sadar telah terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang keji di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk juga memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Ini bukan soal kepemilikan harta pribadi, karena sebagian orang akan membela dirinya dengan berkata, "Ini kan uang-uangku sendiri, hasil kerjaku sendiri, suka-sukakulah mau membangun kehidupanku seperti apa." Kalau dilihat dari situ, tentunya sepertinya tindakan orang tersebut tampak benar. Tetapi sekali lagi, menjadi umat Tuhan bukan hanya melihat diri sendiri dan kehidupan sendiri. Ini bukan hanya soal kepemilikan harta pribadi, tetapi ini juga soal kepedulian penderitaan orang lain. Apakah pantas mengusahakan mati-matian untuk mengamankan diri sendiri di saat kita melihat orang di sekitar kita sedang menderita karena tak mampu mengamankan diri mereka sendiri? Firman Tuhan mengajak kita untuk membebat kekurangan orang lain, bukan meniadakan dan membuat mereka sama seperti kita. Itu terlalu jauh. Sederhana saja, mengurangi beban mereka dengan memberikan keringanan semampu yang kita dapat lakukan bagi mereka. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kepedulian itu bisa menuntaskan kemiskinan di dunia ini. Kemiskinan adalah hal lain lagi. Kepedulian adalah soal bagaimana Tuhan mengajarkan kita menjadi manusia seutuhnya yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapa rindu anak-anaknya berbagi kasih. Sekalipun kita memahami apa yang kita lakukan tidak akan bisa menuntaskan penderitaan orang lain. Jangan menjadi kasdim yang terkutuk oleh ketidakpedulian mereka terhadap orang lain. Jadilah anak Tuhan yang memperhatikan keadaan sendiri, namun juga memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita, membantu mereka mengurangi beban yang mereka pikul, menyatakan kasih Bapa dalam kita untuk mereka. Berharaplah pada kekuatan Roh Kudus. Kiranya firman Kristus membuat kita semakin terbuka dalam penderitaan orang lain. Puji Tuhan.